Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya yang saat ini masih setia menjadi budak pinjol dan masih senang diperas oleh pinjaman online? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Apakah tetap bahagia dan tetap senang karena terus-terusan diperas oleh pinjaman online? Atau justru malah Anda merasa cemas dan tidak tenang hidup Anda setiap harinya? Jadi boleh nanti Anda silakan ketikkan pengalaman Anda ketika tetap setia menjadi sapi perah pinjaman online. Apakah makin senang atau justru malah hidup Anda semakin hancur karena menjadi setia menjadi budak pinjol? Baik teman-teman, sebenarnya hari ini saya mau menghadirkan salah satu teman saya yang pernah mengalami yang namanya menjadi sapi perah pinjaman online selama kurang lebih 2 tahun. Nah, jadi dia ini telat bayar dan gagal bayar di 32 aplikasi pinjaman online, jadi 24 pinjol legal dan sisanya pinjol ilegal. Ini dia lakukan dengan cara memberanikan diri untuk galbay karena selama 2 tahun tersebut dia ini sudah betul-betul hancur-hancurannya segala beak, istilahnya segala beak itu ya segala habis karena terus-terusan setia menjadi budak pinjol dan setia menjadi sapi perah pinjaman online. Dan buat teman-teman yang saat ini masih senang menjadi nasabah pinjaman online, masih senang menjadi sapi perah pinjaman online, sebaiknya sebelum Anda menyesal dari sekarang Anda coba buka mata dan hati Anda sebelum Anda betul-betul menyesal ketika Anda sudah merasakan sesuatu yang sangat mengerikan ketika Anda sudah mentok tidak mampu bayar dan Anda masih berusaha untuk membayar pinjaman online. Oke, pengalaman dari salah satu teman saya ini nekat memberanikan diri untuk gagal bayar pinjaman online karena memang sudah tidak mampu lagi untuk bayar, tidak punya uang lagi untuk membayar dan tidak punya apa-apa lagi karena terus-terusan jadi sapi perah pinjaman online. Kenapa dibilang seperti itu? Itu karena kan ketika Anda mempunyai utang di pinjaman online itu, pas jatuh tempo biasanya ada DC pinjol yang menyarankan untuk membayar perpanjangan. Nah, karena kan ingin terus jadi sapi perah pinjaman online, akhirnya dilakukanlah perpanjangan tanpa mengurangi hutang pokok. Nah, dari situ kan perlahan-lahan harta tergerus sedikit-sedikit, akhirnya segala beak alias serba habis. Nah, setelah di situ baru sadar dan akhirnya memberanikan diri untuk gagal bayar karena ya sudah tidak mampu bayar lagi, mau bayar pakai apa walaupun hutang masih tersisanya. Itu ini cerminan buat teman-teman semua yang saat ini masih jadi nasabah prioritas pinjol, masih jadi sapi perah pinjol. Cepatlah Anda sadar sebelum Anda menyesal karena pinjaman online itu awalnya menolong tapi ujung-ujungnya menjerat. Itu banyak pengalaman yang terjadi seperti itu. Coba silakan saja kalian kalau mempunyai teman yang menjadi nasabah pinjaman online, apa yang Anda rasakan? Apakah betul-betul enak menjadi nasabah pinjaman online ataukah justru malah semakin habis harta benda kalian? Nah, itu curhatan kalian bisa nanti diketikkan di kolom komentar agar bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain yang saat ini masih matanya tertutup rapat oleh penawaran-penawaran dari pinjaman online. Kalau Anda sudah membuka mata dan hati Anda pasti akan sadar dan tidak akan pernah lagi meminjam uang di pinjaman online. Nah, pinjaman online itu adalah sumber kesengsaraan rakyat, awalnya membantu tapi ujung-ujungnya menjerat. Lebih baik kalian memberanikan diri saat ini juga untuk gagal bayar di pinjaman online karena itu salah satu solusi terbaik daripada Anda terus-terusan menjadi budak pinjol dan menjadi sapi perah pinjaman online. Mau sampai kapan Anda akan terus-terusan jadi budak pinjol? Hidup Anda ujung-ujungnya akan hancur juga dan Anda akan memutuskan untuk galbay juga ketika Anda sudah tidak mampu lagi untuk membayar, tidak punya uang lagi untuk membayar, harta benda Anda sudah habis. Nah, dari pesan dari saya, jangan sampai yang terjadi pada teman saya ini terjadi pada Anda. Dia itu udah habis-habisan, udah segala beak baru sadar. Ya, karena kan penyesalan itu tidak akan datang di depan tapi pasti datang belakangan. Makanya saya mengingatkan buat Anda yang saat ini yang masih setia menjadi budak pinjol, segera sadar dan buka mata hati Anda untuk segera menjauhi pinjaman online. Kalau Anda sudah tidak mampu bayar, jangan memaksakan untuk membayar. Lebih baik gagal bayarkan, itu solusi terbaik agar kehidupan Anda bisa terselamatkan di kemudian hari. Kalau terus-terusan jadi sapi perah pinjaman online, maka hidup Anda tidak akan terselamatkan karena Anda akan terjerumus ke dalam lingkaran hutang yang semakin besar.
Itu ya harus kalian pahami. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya yang mungkin ada yang belum pernah mengenal pinjaman online, jangan coba-coba Anda meminjam uang di pinjaman online ketika Anda tidak paham dengan aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online. Dan di pinjaman online itu ketika Anda sudah jatuh tempo biasanya sudah suka ditagih, ada yang dengan cara-cara penekanan, ancaman, intimidasi, dan caci maki. Nah, ketika Anda sudah mengalami hal itu, ketika ditagih dengan cara-cara yang tidak baik di luar SOP yang sudah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, itu Anda harus stop pembayaran dan gagal bayarkan semuanya, karena di awal ketika Anda meminjam uang di pinjaman online itu tidak ada perjanjian yang menjelaskan bahwa ketika Anda jatuh tempo pembayaran dan telat bayar akan dicaci maki dan dihina-hina, dikata-katain binatang. Tidak ada perjanjian seperti itu. Itu adalah cara-cara ilegal di luar aturan dari otoritas jasa keuangan. Sehingga kalau Anda ketika utang Anda di pinjaman online sudah jatuh tempo dan ditagih dengan cara-cara tidak baik, ancaman, penekanan, dan caci maki, itu adalah solusi buat Anda agar Anda segera stop pembayaran dan gagal bayarkan semua pinjaman online itu dan hutang Anda lunas, karena perjanjian hutang piutang dianggap batal. Itu ya harus dipahami. Tidak ada perjanjian ketika mengajukan pinjaman uang di pinjaman online Anda akan ditagih dengan cara dicaci maki dan dihina-hina. Jadi kalau Anda mengalami ketika jatuh tempo di hutang Anda di pinjaman online dan dicaci maki, berarti hutang Anda lunas, karena itu adalah cara-cara ilegal. Oke ya, harus pahami. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian yang masih rajin merawat pinjaman online, semoga cepat sadar dan semoga segera menghentikan semua itu sebelum hidup Anda hancur. Dan buat Anda yang saat ini belum pernah mengenal pinjaman online, jangan coba-coba meminjam uang di pinjaman online kalau Anda tidak ingin hidup Anda hancur selamanya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.